Saya record dulu ya. Saya ulangi dari awal biar tadi terekam ya. Jadi yang pertama harus ada subpart. Subpart itu yang kepala, misalkan saya ulangi lagi dari awal, atau tangan boleh. Misalkan aliennya saya ambil tangannya. Alien misalkan yang gampang apa ya? Yang paling gampang ini sih. Saya pakai head aja biar gampang. Ini subpart namanya. Dia nengok. Yang kedua harus ada prosedur, jadi kita buat di sini alien, kita create prosedur atau boleh di bypad-nya, add bypad prosedur, kemudian kita buat. Misalkan ini contohnya saya buat namanya tengok. Tengok itu ini isinya. Turn left sekian, turn right sekian, turn left sekian. Terus kita gunakan di metodenya. Di sini ada tengok nih. Lalu yang ketiga harus ada if. If-nya itu boleh nanti ada di keyboard, ada di mouse control, atau boleh yang lainnya. Misalkan ini saya menggunakan ada input dari user. Ceritanya dia akan ngecek input dari usernya berapa. Kalau kurang dari 3, dia nanti akan nengoknya sebanyak 3 kali misalkan. Jadi saya tambahkan ini. Nah, count-nya adalah sejumlah ini bisa dipindah nggak ya? Oke, nggak bisa. Atau kalau dia input lebih dari 3, misalkan dia akan nengok 3 kali gitu aja lah ya. Atau kalau inputnya sama dengan 3, saya ganti misalkan ini. Udah lah ya, kita biarkan aja ya. Kalau dia inputnya 1, 2, 3, pasti dia akan nengoknya 3 kali. Saya tambahkan, misalkan ini hanya misalkan aja, hanya contoh saja. Boleh yang lain sebetulnya. Kalau enggak, dia akan bilang enggak mau lebih dari 3 kali misalkan. Nah, ini sudah ada 3 unsur. Yang pertama tadi subpart, yang kedua ada prosedur, ini yang tengok, yang ketiga ada if. Kita tes. Nah, ini prosedur yang tengok itu. Jadi dia hello, ini cirinya dia akan minta masukin angka. Kalau saya masukin 2, dia akan bergerak. Tiga kali. Nah, kemudian kalau misalkan inputnya tadi lebih dari 3, kita coba misalkan 8. Dia nggak mau, jadi dia akan tetap diam. Lalu yang terakhir, harus ada keyboard control. Keyboard atau mouse control, dia adanya di, ada yang masih ingat? Adanya di sini ya. Di event listeners. Nanti kita bisa tambahkan di sini. Mau apa? Kita maunya keyboard. Keyboardnya kita mau apa? Misalkan kita mau bikin, kita pakai yang paling gampang kan ini. Yang paling gampang adalah add object mover. Kalau saya pilih ini, saya pilih kamera, maka sekarang kalau dijalankan, kalau saya tekan keyboard, ini kameranya yang bergerak. Karena saya simpan movernya ke kamera. Boleh begini. Atau misalkan boleh juga keyboardnya misalkan adanya di ini saya delete dulu. Ada di objek yang lain, misalkan di, kita pakai key press. Di sini nanti itu otomatis pasti akan ada if. Nanti guys, tinggal ditarik nih, event is key-nya ditarik. Jadi kalau A, misalkan ini yang simpelnya dia akan ngomong.
ngomongnya A misalkan. Nanti else-nya ini harus saya copy. Saya copy to clipboard, tarik. Ini kalau key-nya B, dia akan ngomongnya B. Nanti silakan di custom kalau memang membutuhkan yang ini. Ini apapun saya tekan A, dia pasti ngomong A. Saya tekan B, dia pasti ngomong B. Ini yang keyboard control ya. Terakhir, ini boleh salah satu, bisa kita tambahkan mouse. Misalkan on object listener, ini saya tambahin dulu nih. Misalkan saya tambahkan dulu yang property. Paling gampang misalkan saya tambahkan bola misalkan. Misalkan kita buat game atau animasi untuk mengenalkan nama-nama objek ke anak TK misalkan. Saya bisa tambahkan di sini add mouse on object listener saja supaya yang kita deteksi adalah klik ke objek. Saya tambahkan if, ini pasti harus ada if, pilih true. Kita bisa ambil, nah ini, kalau kita mau ngecek nama modelnya, nama objeknya berarti ini. Coba ke ini, kalau kita mau membandingkan objek, berarti harus asting dipilihnya. Kalau sama dengan. Ini soccer ball yang awal, saya ganti dengan ini. Kalau yang diketik oleh mouse adalah soccer ball, maka si alien akan bilang, ini bola. Mau bercabang lagi boleh. Saya tinggal copy if-nya, klik kanan, copy to clipboard, saya tarik, masukkan ke else-nya. Tinggal saya ganti nih. Tapi saya nggak punya objek yang lain ya. Saya ke setup scene dulu, saya tambahkan dulu objek yang lain. Balik lagi ke edit code. Nanti saya share hasil rekamannya, nggak perlu khawatir. Walaupun saya menjelaskan sangat cepat. Ini saya pilih misalkan snowboard. Nah sekarang kalau dia mouse-nya nanti kena snowboard, dia akan bilang ini papan salju. Kita tes ya. Ini masih menjalankan my first method yang tadi beberapa gerakan sampai dengan dia ngecek bilangan. Nah tadi kalau kita tekan keyboard, dia akan bereaksi. Atau kalau kita taruh di kamera juga nanti boleh. Kemudian yang mouse-nya misalkan seperti ini, ketika dia diklik, bola. Kita diklik, ini papan salju. Ini kurang lebih gambaran apa yang harus ada di project kalian. Untuk yang mouse dan keyboard harus salah satu yang if, nanti sebetulnya kalau sudah pakai keyboard dan mouse itu sudah otomatis akan ada prosedur if-nya. Jadi tidak terpisah pun tidak apa-apa. Kalau yang mau menambahkan prosedur if yang lain juga boleh. Oke, ada pertanyaan dulu? 8 menit lagi. Nggak ada ya? Nggak ada? Pak, yep. Untuk kelompok yang, kan tadi kata Bapak tuh kelompoknya ada yang berlima, ada yang berenam. Nah, kalau untuk yang bertiga, berarti bertiga. Kalau yang bertiga minimal, nanti nggak boleh ini ya. Untuk yang berenam cuma boleh ada satu kelompok. Sisanya berlima. Jadi nggak boleh 6, 3. Nggak boleh. Itu nggak fair. Oh, berarti yang bertiga boleh ngambil 2 orang gitu, Pak? Yang bertiga silakan ambil 2 orang. Oh, oke, Pak. Ya, jadi jangan 6 nanti 3 jangan. Yang 6 anggota hanya boleh satu kelompok. Nanti silakan di luar forum ini rundingan lagi. Kalian kan punya akun Gmail sekolah. Gunakan untuk Google Meet dong. Itu kan ya gratis sih, tapi sekolah lain belum tentu punya. Jadi silakan gunakan fiturnya. Jelas ya, jangan ada yang 6-nya nggak boleh lebih dari satu kelompok. Maksimal satu kelompok. Nanti silakan rundingan. Jadi di kelompok silakan tentukan siapa project leadernya, kan harus ada. Nah silakan project leader satu kelompok itu rundingan dengan project leader di kelompok yang lain. Ya. Oke, kemudian saya ingatkan yang belum mengerjakan kuis silakan dikerjakan. Saya nggak akan banyak mengingatkan tiap hari. Pokoknya kalau kuisnya nggak tuntas nggak bisa dapat sertifikat itu.
Jadi silakan dipelajari. Kemudian agenda kita berikutnya, nanti selanjutnya Zoom-nya kita materi dulu lah. Zoom nanti kita masuk ke materi Green Food. Kemudian atau sebelum ke Green Food nanti saya bahas beberapa pertanyaan kuis yang ada di kuis. Saya bahas dulu beberapa pertanyaan yang takutnya nanti keluar di exam. Lalu kita lanjut ke Green Food. Tapi Green Food pun hanya materi yang penting saja. Materi Green Food sudah saya share. Yang pertama cara install sudah saya share di Student Hub-nya sudah ada. Kemudian juga contoh-contoh yang sudah pernah saya kerjakan, Project Alice dan Green Food juga sudah ada linknya di Student Hub. Itu nanti ada video YouTube-nya, tapi sudah saya link-kan di sana semua. Kemudian nanti juga untuk khusus yang Green Food, nanti saya akan buat juga penjelasan setiap slide. Nanti saya akan rekam, jadi tidak akan saya live-kan seperti ini untuk yang materi-materi slide-nya. Yang kita zoom-kan hanya untuk tanya-jawab, kemudian materi-materi penting saja. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Silakan dibiasakan pola belajar seperti ini, apalagi kalian, anak Oracle. Masalah kuota, wayahna. Makanya pakai yang bisa beli kuota ketengan untuk Zoom, biar nggak terlalu mahal. Terakhir, barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Mumpung kita bisa ngobrol langsung di Zoom. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, untuk sesi hari ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk jamnya, kita sepakat aja sekitar jam segini, jam 9.10. Untuk waktu, lagi-lagi nanti kita akan tentukan di grup saja, karena saya juga harus cek progres kalian. Jangan sampai terlalu ketinggalan jauh. Target kita sebelum kalian berangkat PKL, yang belum ya, sebelum bulan Agustus kita sudah tuntas 1 kursus Java fundamental. Nah, nanti ketika kalian PKL, kita akan lanjutkan ke materi yang lain, ke materi database. Jadi, mental dan juga kuota dan lain-lain disiapkan. Sekali lagi, mindset-nya diubah. Mindset belajar mandiri, mindset kita belajar daring. Jangan mindset ketemu di kelas terus. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Karena ada informasi juga, nanti diperpanjang PPKM, berarti kita ketemu, kalau tambah 6 minggu ya, berarti ketemu, udah keburu PKL kalian. Kita akan ketemu lagi mungkin setelah 3 bulan PKL, Agustus, September, Oktober, November. Itu pun November kalau tidak ada kebijakan tiba-tiba PPKM lagi, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan berharap ketemu langsung lah, sulit. Karena kita terbentuk dengan kebijakan lain-lain. Jadi kita biasakan seperti ini belajarnya. Dan belajar mandiri, ini belajar mandiri. Kalau kita belajar IT, APL itu sebenarnya di mana-mana adalah di YouTube banyak, di Stack Overflow kalau ada kasus tinggal dicek saja di YouTube. Saya rasa versi bahasa Indonesia sekarang sudah banyak, nggak perlu khawatir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya buka lagi kesempatan. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Oke, kalau itu silakan lanjutkan belajar mandirinya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri hadir. Kita hapus dulu untuk kalian semua yang sudah menyempatkan. Walaupun mungkin ada yang baru bangun, ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya bagus. Oke, saya tutup. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andika mah lila teuing dik. Kecepatan si bapaknya. Udah vaksin. Legeg, Aang, legeg.